Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, mahasiswa dan mahasiswi yang soleh dan solihah. Semoga kita semua masih diberi kesehatan dan semangat untuk terus menimba ilmu dan menuai kebermanfaatan untuk sesama. Hari ini kita melanjutkan pembahasan di mata kuliah metode numerik, tepatnya di topik 2, yaitu solusi dari persamaan non-linier. Nah, di pertemuan keempat ini, tepatnya di pertemuan ke-4A, kita akan membahas secara umum mengenai solusi dari persamaan non-linier atau masalah pencarian akar. Ya, beberapa bagian yang akan kita bahas adalah definisi, kemudian ragam metodenya yang terdiri dari solusi analitik, metode grafik, dan metode numerik, di mana metode numerik dibagi menjadi dua, yaitu metode kurung dan metode terbuka. Kemudian yang terakhir nanti notasi konvergensi. Masalah pencarian akar. Apa sih sebenarnya masalah pencarian akar itu? Di beberapa permasalahan terapan gitu ya dan sains itu biasanya kita sering bertemu dengan soal-soal semacam ini gitu. Misalkan diberikan suatu fungsi yang kontinu, kemudian kita diminta untuk menemukan nilai R sehingga memenuhi kondisi fungsi R kurang fungsi R sama dengan 0. Permasalahan yang seperti ini itu dinamakan adalah masalah pencarian akar. Ya, permasalahan semacam ini disebut sebagai masalah pencarian akar. Baik, apa itu akar persamaan gitu ya? Nah, di level SMA, kita sudah belajar tentunya bagaimana mencari akar-akar persamaan. Biasanya akar persamaan kuadrat yang akrab dengan matematika SMA gitu ya. Di perguruan tinggi juga kalian akan melanjutkan itu gitu. Belajar untuk mencari akar suatu persamaan. Apa itu akar persamaan? Kalau ada suatu bilangan R yang memenuhi suatu persamaan, itu disebut akar persamaan. Maksudnya memenuhi itu gimana? Artinya, kalau R-nya disubstitusikan, bilangan R itu disubstitusikan ke persamaan ini, dia mencapai kesetimbangan. Maka bisa dikatakan bahwa R itu adalah akar persamaan. Nah, contoh di sini, misalkan saya punya persamaan X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 3 dikurangi 7X kuadrat ditambah 15X sama dengan negatif 18. Nah, persamaan ini ternyata memiliki 4 akar, yaitu negatif 2, ya, 3 ini akar kembar, ya, akar yang sama bilangannya gitu, dan negatif 1. Ya, kok bisa? Nah, kita harus mengingat langkah di level SMA dulu, bahwa kalau kita ingin mencari akar, kita harus memindahkan semua bilangan ke salah satu ruas. Nah, dalam hal ini dipindahkan semua ke ruas kiri. Kemudian disamadengankan 0 biasanya. Nah, ini merupakan hasil pemfaktorannya, ya, bahwa persamaan ini kalau difaktorkan menghasilkan beberapa suku, yaitu X plus 2, kemudian X minus 3 kuadrat, dan X plus 1. Sehingga bisa dikatakan bahwa akar-akarnya adalah ini, minus 2, karena kalau X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan minus 2. Kemudian akar kembar, yaitu akarnya X sama dengan 3, karena dia kembar kuadrat, dan X sama dengan negatif 1. Ya, jadi inilah akar-akar dari persamaan ini tadi. Selanjutnya, akar persamaan itu bisa juga kita sebut sebagai zeros, ya. Zeros atau pembuat nol. Ya, artinya seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau ada suatu fungsi dan dia bernilai real, maka setiap R yang memenuhi FR sama dengan 0 itu disebut pembuat nol atau akar persamaan. Contoh misalkan, kalau ada fungsi X minus 2 dikalikan X minus 3, maka akar-akarnya tidak lain adalah 2 dan 3. Oke, nah interpretasinya seperti apa sih? Saya berikan beberapa ilustrasi ya, salah satunya ini. Misalkan Anda punya suatu bidang kartesian, kemudian Anda punya suatu grafik, maka
ilustrasi dari akar atau pembuat nol atau zeros itu titik di sumbu X, oke, di mana grafik itu melewati si sumbu itu atau menyentuh. Jadi ada dua terminologi, melintas atau menyentuh. Nah, di contoh ini akarnya ada 3 berarti. 1, 2, 3. Ya. Berapa, Bu? Tapi bilangnya belum tahu karena ini hanya ilustrasi saja, oke? Yang pasti saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa ilustrasi akar tuh yang ini loh. Yang melewati sumbu X atau yang tepat menyentuh sumbu X. Nah, ada beberapa tipe akar. Ya, ini tipe pertama adalah yang simple, ya, simple zeros. Nah, simple zeros itu maksudnya yang seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa kalau ada grafik, grafik itu melewati titik di salah satu titik di koordinat X, di sumbu X, maaf. Nah, maka itulah yang disebut akar. Ya, dalam hal ini, misal ada per suatu fungsi fx sama dengan x plus 1 dikalikan x minus 2, berarti akarnya adalah negatif 1 dan 2. Ya, dia melewati sumbu x 2 kali. Nah, ini dinamakan akar-akar sederhana atau simple zeros. Kalau pembuat nol yang kembar atau multiple, ya, multiple zeros, itu maksudnya dia bilangannya sama, tapi fungsinya kuadrat sehingga seolah-olah akarnya itu kembar. Jadi dalam hal ini persamaan fx sama dengan x minus 1 kuadrat itu akar-akarnya adalah 1 dan 1. Ya, satunya ada 2 gitu. Ada 2 kali disebut gitu ya. Contohnya begini, dia menyentuh si x sama dengan 1. Ini juga contoh pembuat nol yang kembar. Jadi dia melewati titik 0 dengan fungsinya adalah x pangkat 3. Artinya mempunyai multiplisitasnya 3. Nah, karena dia pangkat 3. Ada beberapa fakta menarik ya. Pertama, setiap polinom berorder n atau berorder n itu memiliki tepat n pembuat nol atau memiliki n akar. Ya, n akar itu termasuk akar kembarnya dihitung. Jadi kalau dia kembar 2 ya dihitung 2, tidak dihitung 1. Kemudian termasuk akar yang bernilai real maupun yang kompleks. Kemudian fakta kedua, setiap polinom yang berorder ganjil itu pasti mempunyai paling sedikit 1 akar. Jadi kalau ordernya ganjil, misalkan pangkatnya berpangkat 3 gitu ya, atau berpangkat 5, itu pasti paling sedikit punya 1 akar. Kemudian jika suatu fungsi mempunyai m pembuat 0 atau mempunyai m akar di x sama dengan r, maka fungsi tersebut dan turunan ke m minus 1-nya itu bernilai 0 juga di x sama dengan r. Dan turunan ke m-nya di x sama dengan r itu tidak bernilai 0. Ya, jadi turunan ke sebelum m, ke m minus 1-nya itu bernilai 0 di x sama dengan r. Sedangkan turunan selanjutnya itu tidak bernilai 0 kalau dia mempunyai m pembuat 0 atau m akar. Oke, baik, kita masuk lebih dalam ke akar persamaan ya dari suatu fungsi. Misalkan saya punya fungsi yang tadi di awal saya tulis. Nah, maka biasanya cara mengerjakannya gimana? Kalau yang pada saat SMA dulu, kita pindahkan semua ke suatu ruas kan, kali ini di ruas kiri, jadi negatif 18 ini pindah ke sebelah, jadinya positif 18, kemudian ruas kanan sama dengan 0. Oke. Nah, didefinisikan fx itu sebagai ini, ruas kiri ini, sehingga pembuat 0 dari fx itu juga merupakan akar dari fx sama dengan 0, jadi fx sama dengan 0. Sehingga didapatkan yang tadi, negatif 2, kemudian akar kembar, yaitu 3, kemudian negatif 1. Nah, kemudian apa saja sih metode yang bisa digunakan untuk mendapatkan akar-akar dari suatu fungsi yang kontinu? Nah, kurang lebih klasifikasinya ada 3, yaitu
ada solusi analitik, kemudian solusi grafik, kemudian yang ketiga adalah solusi numerik. Nah, solusi analitik itu hanya dimungkinkan untuk persamaan yang khusus, jadi dia tidak berlaku umum. Jadi ada kalanya Anda akan bertemu pada fungsi atau persamaan yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan solusi analitik. Nah, sedangkan solusi grafik ini sifatnya grafis seperti tadi yang sering saya tampilkan di slide sebelum ini. Kita memanfaatkan fasilitas tampilan grafis. Gunanya apa? Ini untuk memberikan tebakan awal biasanya, atau untuk memberikan intuisi kepada saintis, kira-kira tebakan awalnya itu seperti apa. Nah, dengan menggunakan grafik. Grafik ini atau apa digambar tangan, Bu? Tidak juga ya, karena zaman sekarang sudah banyak tools-tools yang disediakan atau beberapa software matematik yang disediakan yang bisa Anda gunakan untuk membuat grafik dari suatu fungsi. Bisa banyak, bisa kita pakai GeoGebra, bisa pakai Python, bisa MATLAB, banyak, ada Desmos, ada R statistik, banyak. Jadi solusi grafik ini umumnya digunakan untuk memberikan kita feeling ya, memberikan kita feeling kira-kira ini nanti kalau dikerjakan ke numerik tebakannya seperti apa sih. Nah, kemudian yang ketiga adalah solusi numerik, di mana dia dibagi lagi menjadi dua kategori. Biasanya solusi numerik itu kategorinya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, kita sedikit review yang metode analitik dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, solusi analitik itu hanya cocok untuk persamaan-persamaan khusus. Nah, biasanya kalau kalian masih ingat di level SMA, itu untuk mencari akar AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kita pakai rumus apa ini biasanya disebutnya? Rumus ABC ya kalau saya dulu. Rumus kecap gitu dibilangnya ya. Akar-akarnya adalah minus B, di mana B-nya ini adalah koefisiennya X, plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC, dibagi dengan 2A. Tapi gimana kalau Anda berhadapan dengan fungsi seperti ini, atau persamaan seperti ini? X minus E pangkat negatif X, sama dengan 0. Tentu akan susah kalau Anda paksa kerjakan dengan solusi analitik, dengan teknik analitik gitu. Ya, sehingga muncullah metode grafik. Metode grafik itu sangat bermanfaat untuk menyajikan tebakan awal, ya, yang menjadi pijakan, ya, menjadi pijakan Anda untuk melangkah ke metode selanjutnya. Contoh yang tadi itu, kalau Anda bertemu dengan persoalan seperti ini, X minus E pangkat minus X, itu Anda bisa plot saja, bisa di GeoGebra, bisa di MATLAB, atau bisa di Python. Anda bisa ngeplot grafik E pangkat minus X itu misalkan seperti ini, kemudian grafik X itu sama dengan ini. Ya, sehingga kalau digambarkan bisa menghasilkan grafik seperti ini. Ya. Artinya apa? Tebakan grafik atau tampilan grafik bisa memberikan Anda range bahwa oh akarnya itu ada di range 0 sampai 1. Jadi tidak mungkin di daerah 9 di sana atau di daerah 2. Kayaknya tidak mungkin karena ini grafiknya ngomongnya seperti ini gitu. Jadi dia ada di range 0 sampai 1. Nah, ini maksudnya tebakan awal. Secara kira-kira aja, kira-kira nih 0,6 deh ini, kira-kira ya mendekati 0,6. Nah, di sini metode numerik berperan untuk menindaklanjuti hasil dari metode grafik. Nah, banyak metode numerik yang bisa diterapkan, ada beberapa, ada metode belah dua, kemudian ada Newton-Raphson, ada secant, kemudian ada regula falsi, kemudian ada Mueller's, ada Bairstow, dan ada metode iterasi titik tetap. Ya, pada kuliah ini mungkin kita tidak akan membahas semuanya, ya. Saya memperkirakan kemungkinan akan kita membahas 4 atau 3 saja. Sedangkan yang lain Anda bisa mempelajari secara mandiri, gitu ya. Baik, selanjutnya. Metode klasifikasi dari metode numerik.
Tadi ada apa saja? Ada metode terbuka dan ada metode kurung, ya, bracketing. Nah, kita bahas dulu metode yang kurung ya, atau tertutup. Ya, apa yang maksudnya metode kurung ini? Pada metode kurung, langkahnya itu selalu dimulai dengan mendefinisikan suatu interval. Ya, jadi dia tebakannya itu adalah tebakan tertutup, yaitu kita menyajikan suatu interval kayak yang tadi. Ya, ini interval maksudnya ya. Nah, yang kira-kira memuat akar suatu persamaan. Nah, kemudian setelah itu baru dilakukan prosedur untuk mendapatkan interval yang lebih kecil lagi. Ya, terus seperti itu berlangsungnya. Jadi dievaluasi terus sampai intervalnya mengecil dan memuat akar yang kita ingin dapatkan. Contoh metode kurung atau metode bracketing itu ada dua, yaitu metode belah dua dan metode iterasi titik tetap. Sedangkan untuk metode terbuka, itu kebalikan dari metode bracket, yaitu kita tebakannya bukan lagi interval, tapi tebakannya berupa titik. Jadi kita secara terbuka melakukan terkaan atau tebakan suatu titik, sehingga dia ketika dievaluasi terus, diulang terus iterasinya, kita akan dapatkan nilai akar yang kita inginkan. Ya. Metode terbuka ini biasanya lebih efisien daripada metode tertutup, gitu ya, karena diperkirakan iterasinya akan lebih hemat. Jadi nanti akan kita bahas lebih detail. Jadi dikatakan bahwa metode terbuka ini jauh lebih efisien dari metode tertutup. Kemudian kekurangannya adalah ada kemungkinan si metode ini, kalau kita pakai metode terbuka, dia tidak segera konvergen, gitu loh, tidak segera konvergen ke suatu nilai. Ya. Nah, apa maksudnya tidak konvergen? Ini terkait dengan konvergensi dalam metode numerik. Ini terkait dengan kapan kita harus berhenti menghitung. Karena kalau kita bicara metode numerik, kemarin kita sudah tahu bahwa berkaitan sama proses aritmatika bilangan. Nah, dan yang kita dapatkan adalah nilai hampiran. Nah, tentu kalau kita menghitung nilai hampiran, tentu kita harus tahu kapan harus berhenti. Nah, kapan berhentinya itu bergantung pada konvergensi nilainya. Oke. Nah, kita belajar dulu notasinya. Ya, kalau kita punya barisan, ya, X1, X2, sampai Xn, dan seterusnya, itu barisan ini dikatakan konvergen ke X, itu ya, kalau untuk setiap epsilon lebih dari 0, itu terdapat suatu n, sehingga Xn minus X mutlaknya, ya, selisih setiap nilai ini dengan X, nilai mutlaknya itu selalu kurang dari epsilon, ya, untuk setiap n yang lebih dari n besar. Ini dibahas di analisis real, kalau saya tidak salah ya, untuk materi konvergensi. Nah, kita tidak akan bahas secara dalam di metode numerik, saya ingin hanya menunjukkan maksudnya konvergen itu apa sih, gitu. Misalkan X1 sampai Xn itu konvergen ke X, gitu ya. Maka ada beberapa istilah konvergensi di metode numerik yang dipakai, yaitu konvergensi linear, konvergensi kuadratik, dan konvergensi hingga derajat ke P, atau hingga order ke P. Ini notasinya masing-masing, jadi hanya beda di mana coba kalau diperhatikan? Hanya beda di penyebutnya saja. Ya, kalau konvergensi linear, penyebutnya itu tidak berpangkat, gitu ya. Nah, sedangkan kalau kuadratik dan berderajat hingga derajat ke P, itu berpangkat, gitu ya. Selebihnya sama. Kemudian kecepatan konvergensi. Nah, ini dia. Ini berhubungan sama perbedaan satu metode dengan metode lain. Biasanya perbedaannya adalah pada kecepatan konvergensinya. Jadi kalau Anda tanya, kenapa kita pakai belah dua, kenapa kita pakai
iterasi titik tetap atau kenapa kita pakai Newton-Raphson itu berkaitan sama bagaimana kecepatan konvergensi si metode itu terhadap masalah yang kita hadapi. Karena tentu kita ingin proses iterasi dari metode yang kita gunakan itu cepat. Karena jika cepat, maka kita akan segera mendapat hasilnya dan tidak berefek pada algoritma komputer yang rumit. Nah, kita dapat membandingkan beberapa metode numerik dalam hal tingkat konvergensinya. Konvergensi kuadratik itu lebih cepat daripada konvergensi linier. Ya, jadi ini kalau suatu metode punya konvergensi yang kuadratik, maka dia bisa kita klaim dia lebih cepat. Suatu metode yang konvergensinya berorde Q itu konvergen lebih cepat daripada metode dengan konvergensi P. Jika Q itu lebih dari P. Tentu ya. Kalau ordenya lebih besar, berarti dia semakin baik atau semakin cepat. Nah, metode dengan konvergensi berorde P yang lebih dari 1, ya, jika ordenya lebih dari 1, itu kita katakan memiliki konvergensi linier yang super. Kalau ini kan 1 ya, ordenya ya. Jadi ini termasuk super, ini termasuk super. Ya, baik. Saya kira untuk bagian 4A cukup sampai di sini. Semoga bisa memberikan sedikit intuisi atau sedikit wawasan mengenai bagaimana secara umum kita menyelesaikan permasalahan matematika yang terkait dengan persamaan non-linier. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.